Ini di HP ya langsung. HP apa ini? Gimana, Pak? Langsung di deploy ke HP kan ya? Pakai HP Iya, Xiaomi. Pak. Iya. Oke. Selanjutnya untuk job sheet kelima. Kemarin errornya yang di job sheet 4 di bagian apa, Mbak? Ya itu sama, Pak. Gambarnya nggak bisa. Oh, Sampai saya panggil dengan nama yang udah benar itu nggak bisa-bisa. ya harus di rename, diganti. Tapi sekarang udah bisa. Saya sudah, Pak. Ini yang kelima udah bisa pindah halaman ya, kirim Sudah, Pak. nilai apa ya. Kasih icon apa ya. Kodenya coba dibuka. Kode program. Pekan lalu sudah saya jelaskan terkait bab data nilai di Flutter kita bisa menggunakan database secara lokal. Permisi, Pak. Suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus, Mbak. Halo? Udah enggak? Sudah, Pak. Mohon maaf Pak, mau tahu Pak. Tadi suaranya kecil tadi. Iya. Oke. Ya dilanjut Mbak Nelly untuk ini kodenya ditunjukkan. Oke. Ya, mohon maaf memang dari kemarin router saya bermasalah, jadi harus diservis. Sekarang masih pakai tethering ini. Oke, ini pack-nya dibagi per tambah stok ya sama price. Selama pengerjaan bab 4, bab 5 ada kendala Mbak Nelly dari kode program atau konsep ininya, Flutter-nya. Banyak kendala, Pak. Kurang memahami kodenya atau Iya, Pak. error? Kurang memahami kodenya sama error-error. Soalnya kan ngerjakan kan langsung gitu tuh, Pak. Nggak kayak teman-teman gitu itu. Oke. Oke. Ya, cukup Mbak. Mungkin Mbak Nelly ada yang mau ditanyakan dari kode program yang belum paham? Oke, saya lanjutkan ya. Kemarin sudah menjelaskan kode program untuk DB SQLite itu ada perubahan yang setelah saya cari browsing, ada yang cukup simple, sederhana. Saya coba share untuk rekaman yang kelas kemarin ini. Mungkin akan diloncat atau skip bagian yang agak lama.
Sebelum saya melanjutkan dari teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang terkait materi atau ada yang kendala error. Tidak ada ya. Suara saya masih jelas kan ya di situ, teman-teman? Jelas, Pak. Saya ada errornya, Pak. Padahal sudah itu saya kayak mirip sama yang di job sheet itu, Pak. Ya, yang di job sheet memang error itu, Mas. Harus di improve sendiri bagian yang errornya. Harus dirubah. Di kelas apa? DB helper-nya? Iya yang DB helper, cuma yang DB helper itu sudah saya itu, Pak. Kayak saya edit gitu. Udah nggak error yang di home yang errornya, Pak. Oke. Yang di home di bagian apa? Yang itu, Pak, yang ada var item await navigate to entry form. Oke. Ya itu juga harus di-update sih untuk kode yang terbaru. Screen 2. Oke. Yang navigate to entry form. Ini ya, bagian ini ya. Ya, itu error di nulnya itu, Pak. Oh, nggak boleh nol gitu maksudnya. Iya, nggak boleh nul. Padahal ini untuk tambah item ya. Harus oh, ketika tambah item kan harusnya memang tidak ada nilai yang dikirim ya, kecuali kalau dia edit ya. Kalau edit dia kan ngirim ininya, itemnya. Nah ini entry form item. Tapi untuk yang ini entry formnya udah nggak error Mas. Nggak, Pak. Yang entry form nggak error. Udah aman ya. Dari VS Code-nya ada itu mungkin saran untuk perbaikan quick fix-nya di sini nggak ada. Navigate Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Nah ini harus cari browsing dulu. Nggak nyoba browsing. Sudah, Ketemu. Pak. Cuma belum nemu yang permasalahan yang kayak spesifik gitu, Pak. Oke. Ini memang perlu diupdate ini. Tuh, teman-teman lain juga sudah sampai di sini juga bagian kelas home atau masih yang SQL. Sama kayak yang di video, Pak. Saya coba share yang ini dulu deh. Share sound. Oke. Ini pekan lalu sudah saya jelaskan ya. Teorinya terkait dengan bab 6 ya, database SQLite. Di Flutter kita bisa menggunakan database secara lokal, artinya kita menggunakan SQLite ya. Ini kemarin sudah dijelaskan ya, saya skip aja nih. Masih belum ada, makanya saya masih share yang ini. Di komputasi asinkronus. Jadi asinkronus itu dia tidak harus proses download library-nya. Kemarin udah ini ya, library. Jadi yang diinstal
yang item dat, dia ada ID, name sama price. Nanti kalau mau nambah gambar, tinggal nambahin aja string email. Void create db yang sebenarnya dipanggil ketika di on create ini. Nah ini yang bagian berbeda ya. Kalau di job sheet kan ada variabel, 3 variabel ya, kita buat static db helper sama database-nya. Nah ini saya ubah, saya edit, tidak perlu ketiga ini sih. Jadi langsung untuk di apa namanya, langsung buat create table-nya di sini dengan static feature. Jadi metodenya ini dibuat static semua. Kalau yang di sini kan enggak static ya. Jadi yang dibuat static metodenya. Variabelnya udah nggak perlu lagi sih. Karena dari sini langsung akses ke kelasnya sendiri SQL helper-nya. Sebagai contoh ini kalau kita lihat di baris 29 final db await SQL helper.db. Jadi dia langsung manggil SQL helper kelasnya, kemudian metodenya db yang ini, dia akan return SQL open database. Jadi dia akan return yang ini. Nah ini kemudian ada perbedaan juga sih. Yang ini kan yang create item ya, di bagian bawah. Yang create item ini ada tambahan parameter konflik algorithm. Jadi ini gunanya untuk ketika ada data yang mungkin konflik atau dia sama ya ID-nya, jadi dia bisa merepair atau mereplace sendiri dari apa namanya SQL-nya, SQLite-nya. Sama juga sih, cuma bedanya dia di sini nggak ada int versionnya. Int versionnya ada di bagian DB sini. Sama-sama asinkronus, cuma di sini tipenya adalah SQL database. Jadi return di sini langsung return ya, karena di sini SQL database ya. Returnnya dari SQL Open Database. Kalau yang di sini kan item database ya, di sini Open Database, sama aja. Cuma di sini lebih sederhana, disederhanakan. Nah untuk namanya, yang ini kan pakai get application document directory, yang ini nggak pakai sih. Dia langsung Open Database. Untuk di mana diletakkan otomatis dia diletakkan path-nya sesuai dengan aplikasi terinstall. Manggil create tables di sini. Synchronous create tables database. Kemudian versionnya versi 1 karena untuk database-nya memang kita buat di awal ya, atau versi aplikasi awal. Jadi kalau misalnya gini, ada perubahan update pada aplikasi kita, kemudian di database-nya itu juga ada perubahan bentuk struktur tabel atau kolom dan field-nya ya, kita bisa naikkan versinya jadi versi 2 misalnya. Kemudian versi 3 dan seterusnya. Ya, ini yang baru. Jadi nanti bisa di return ID. ID limit 1 kita limit 1 biar dikembalikan hanya ID itu saja. Kemudian ini returnnya item ya. Item itu di sini bentuknya adalah list ya. Harusnya sih kalau hanya single nggak perlu list ya. Harusnya kan dia returnnya item ya. Tapi nanti kita coba aja. Loop ya, loop ke bentuk item, list item. Nah bentuknya seperti ini nanti. Maka kita harus ganti yang ini jadi ini, terus kita hapus ini listnya, get item list. Item get item
list. Yang ini dia bentuk map list. Nah, kemudian kita count dulu ya. Kita count berapa jumlah map listnya. Map list dot length kemudian dari count kita buat list item listnya. Objek tipe datanya adalah item list. Ini kotak ya. Yang baru itu kan dia pakai kotak ya. Yang ini udah berubah ini. Harusnya bukan seperti ini lagi nih. Saya update yang ini ya. Kemudian kita return yang di sini item list harusnya. Nah, kemudian ini kayaknya lebih satu ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita for ya, sejumlah count. item from map ya. Item from map. Terputus ya barusan. Mohon maaf ini. Tadi terdengar sampai di bagian mana, teman-teman? Yang for, Pak. For ya, oke. Jadi itu sebenarnya digabung ya dia untuk pengambilan datanya semua di bagian yang ini get item. Jadi ketika sudah mendapatkan data dari database, kemudian dia masukkan ke dalam list. Jadi semua datanya dimasukkan sini. Kalau yang kemarin kan yang di sini di job sheet-nya itu terpisah ya. Dia dipanggil lagi di metode yang select. Baru ada get item list. Nah ini kan dia. Oh yang ini udah saya perbarui sih. Sudah sama dengan yang ini. Kalau job sheet yang sebelumnya dia await-nya di sini kan manggil select dia sebenarnya. Kemudian baru di return menjadi map list. Nah ini langsung returnnya adalah berupa list yang masing-masing objeknya adalah modelnya sesuai dengan yang kelas model item. Jadi list jenisnya atau tipe datanya item. Jadi kalau teman-teman mau buat objek sendiri kan nanti bisa list belanja misalnya atau stok barang atau apalah, ini bisa di custom sesuai dengan model data teman-teman. Seperti itu sih. Kita count dulu ya.
Mohon maaf Pak, izin masuk Bapak. Siapa barusan Guntur ya? Iya Bapak, Guntur masuk Bapak, hadir. Oke. Telat atau tadi dari toilet? Tadi bahas? koneksi Bapak. Oke. Terima kasih Sekarang Bapak. aman ya, Guntur? Aman Bapak, Oke. sudah ganti device. Hmm. Nah, saya skip langsung ke bagian entry form-nya ya. Ini kan kita samakan ya, Google Sheet. Ternyata dia bisa ya, dia variabelnya harus diinisialisasi. Perlu kita tambahkan. Karena dia nggak boleh tuh. Clarifier. Kemudian ini ada form. Dia nggak bisa kalau kita tambahkan itu karena di sininya ada tapi dia nggak mau deh, harus ada di widget form. Kita skip dulu biar kita beresin dulu. Kita bereskan foldingnya. Nah ini item. Jadi kalau itemnya dia tidak sama dengan nol, maka nanti teks ditampilkan adalah kita tambah. Kemudian kalau dia nol, kalau nol ya kosong, kemudian tambah. Kalau false, maka dia untuk tambah item. Jadi ada nilai. Kemudian ada icon di bagian atas kiri. Kita ke aktif. Modify to right. Ini satu. Ini satu. Oke, ini saya skip aja. Langsung saya coba jelaskan yang dari VS Code-nya yang kemarin. Dan kita sampai di entry form state.
Dan ya, bagian entry form. Ini mungkin ada perubahan ya kodenya. Jadi dari body langsung ke list view. Yang aslinya sebelumnya waktu di jobset sebelumnya itu kan ada padding kalau nggak salah ya. Itu membuat error di sini, jadi saya hapus saja. Kalau teman-teman menemukan ada yang kurang pas atau memang kodenya nggak bisa running karena error dari jobsheet-nya, itu diimprove aja ya, diperbaiki. Karena jobsheet yang ada di LMS itu belum saya update yang terbaru yang ini. Nah itu karena kodenya itu dari tahun yang lalu sebelum Flutter versi 2.10. Ya, sekarang 2.10 udah banyak perubahan kode. Kemudian seperti rise button, ini kan sudah berubah jadi elevated button ya. Yang rise-nya udah dia di bracket ya. Nah, coba saya lanjutkan dari kelas entry form yang ke home ini ya. Kemarin nyampe yang di home. Nah, ini kita buat metode di sini ya, namanya create list view. Jadi list view-nya dibuat metode di sini dengan dengan return tipe datanya list view. Maka di sini returnnya list view builder, item builder. Nah, yang di sini ini kan daftar item ya untuk menulisnya. Ini ada on press ya ketika ditekan atau diklik ya. Yang punya saya masih kosong di sini, belum saya isi ini. Saya buat dulu untuk metode yang create list view-nya. Yang ini return, ini ada text style, berarti dari tema ini. Ini ada error. Nah, text style-nya nanti ini dipakai di mana ini? Oh, di sini. Untuk text title-nya ya. Kemudian di mana lagi dia? Oh, dia cuma satu. Sebenarnya ini dimasukkan ke sini langsung bisa juga sih. Tanpa harus buat variabel baru. Oke, kita coba untuk yang list view builder-nya. Misalnya di saya ada yang kurang pas ya kodenya dengan punya kode teman-teman, bisa ditanyakan atau bisa kita diskusikan. Beri interupsi saja. Suara saya masih jelas ya di tempat teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Ini item builder. Item buildernya ini ada konteks, sebelum itu ada count dulu ya. Item count berarti ini list, jumlah listnya ada berapa ya. Ini kemudian yang item buildernya pakai build konteks int index pakai kurung awal. Kemudian di sini returnnya adalah card. Jadi per itemnya kita masukkan ke dalam card ya. Kemudian di dalam card ada color. Ini warnanya colors white. Kemudian elevation. Elevation masih ada ya? Oh, ada. Dia double datanya. Ini mungkin butuh konstanta kayaknya. Convert to int literal. Apa ini? Nanti aja kita abaikan dulu.
Kemudian ada child di sini. Di sini ada list style. Oh, list style ini pakai list style. Di dalam list style ada leading. Kemudian circle avatar untuk avatarnya yang melingkar ya. Ya, skip background color warnanya merah. Colors dot red. Berarti ini untuk yang gambar ini ya. Nah ini ya. Ini ada avatarnya, backgroundnya warna merah. Berarti circle avatar yang bentuk lingkarannya. Nah ini mau dibentuk atau icon lain bisa diubah di bagian itu. Mana tadi? Oh ini ya. Ini ada icon add units ya. Background, colors. Kita tambahkan chat lagi. Berarti di dalamnya ada icon. Icons dot add units. Oke. Add constanta modifier. Ini apa lagi nih? Constanta. Kena klik. Oke, nanti saja. Kemudian di ini e-commerce nya. Kemudian di dalam di luar ya, setelah list style itu kita kasih title untuk card-nya. Oh, salah. Sepertinya masih di dalam child-nya ya. Ini list style kurung circle avatar. Oh ini circle-nya avatar tuh berarti masih di dalam sini ya. Title, kemudian text, this item list sudah kita buat di atas ya. Item listnya ada di sini ya. Ini kita udah definisikan. Kemudian dari item list itu kita ambil indeks keberapa ya. Indeksnya itu yang dari sini ya. Nah, indeks array-nya mulai dari 0 dan seterusnya 01. Dot price ya. Ini diambil harganya. Kemudian kita convert ke string karena dia teks ya. Nah, ini apa nih? Kemudian style. Nah, ini baru kita pakai text style-nya. Nah, kenapa error dia? This item, oh, oke. Ini nggak perlu index.
Item listnya, harusnya item listnya dia ngambil yang ini ya. Cuma ini problemnya kenapa nih? Teman-teman udah nyampe di bagian ini belum? Untuk buat grid list view-nya. Atau masih yang entry form? Argument of constant creation must be constant expression. Try making the argument a valid constant or is new to call the constructor. Oh, ini dikasih constant. Dikasih constant dia nggak mau karena jenisnya null. Cannot be assigned to a parameter type string in constant constructor. Oh, dia nggak mau. Oh, ini name dulu ya. Name. Kalau punya saya di item listnya itu pakai this, Pak. Item list. Ya, ya, bukan yang itu, Pak, yang di teks itu, Pak. Ya, yang itu dikasih this. Tapi dikasih this, dia tetap nggak mau juga. Oke, skip dulu dah. Subtitle text this item list index. Dan access member with this unlist avoiding so no. Dia malah nggak boleh akses member pakai this. Aneh. Tapi punya Mas pakai this nggak error ya? Enggak, Pak. Ini aneh. Price to string. Kemudian trailing. Gesture detektor. Ini buat nyentuhnya ya. Buat gesture detektor. Kurung. Kemudian di sini ada child icon. Mas icon juga ya. Icon delete ya. Buat yang di bagian kanan. Yang ini. Title nama barangnya ya. Subtitle harganya di bawah. Dia remove convert. Oh, dia udah bisa. Kita balikin lagi aja dah. Karena item listnya dia langsung akses dari atas dia. Harusnya kan di sini. Tapi udah list view builder sih. Coba sih kita lihat
kode yang bagian list view builder loading. Kemarin list view ada di navigator juga kayaknya. Kita lanjut dulu. Yang icon kita buat icon delete. Kemudian di situ ada on tab. Asinkronus. Di sini fungsi untuk delete dari DB berdasarkan item. Berarti delete by ID. Berarti nanti di sini kita akan buat delete by ID. Kemudian gestur detektor. List style itu juga ada on tab ya. Pada bagian cut ini sepertinya. Oh iya. Ada. List style ya mungkin. Oke, ini ada on tab. Asinkronus juga. Var item sama dengan await, menunggu ya. Nah ini yang navigate belum saya buat metodenya. Entry form context this item list index. Nah di sini to-do-nya fungsi edit ya, edit by ID. Dan nanti manggil edit by ID. Ini kita buat metodenya dulu. Create method navigate. Nah ini udah. Kemudian apa lagi nih? Navigate-nya pakai feature, metodenya item. Feature, sini item, jenisnya. Berarti dia harus mereturn result ya, hasilnya item. Ini asinkronus. Kemudian await navigate to entry form context item list var result await navigator.push, berarti dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Push konteks sama rootnya ya. Ini var-nya titik koma ya kayak. Nah rootnya
Kita hapus rootnya, ganti dengan material background. Konteksnya juga kita enter. Material background. Oke, ini ada buildernya. Kita enter. Ini return result. Kemudian buildernya kita isi dengan build context, konteks kurung kurawal. Oke. Ini kurungnya build context kurung kurawal, dia harus mereturn. Ini banyak ininya ya. Nanti from item. Nah, ini entry from itemnya yang di sini belum saya tambahkan parameter. Harusnya ada item. Nah, ini biar boleh nol sama Mas Amiruddin ya. Jangan dikasih required. Biar nanti kalau dikirim nol bisa sih. Harusnya sih. Dicoba seperti ini sama Mas Amiruddin ya. Iya, Pak. Sudah belum? Belum. Oh, oke. Kasih tanda tanya kan dia apa namanya? Boleh nol ya, nol label. Kalau boleh nol harusnya sih boleh. Ini kenapa merah? Oh, kayaknya kurungnya. Kurungnya ada di mana? Navigator push. Kemudian kok oh ini item list. Bukan item. Sorry. Masih banyak merahnya ya. Nanti kita perbaiki. Item list. Ini jangan item list ini. Item. Nah, berarti dia kan manggil item dari sini item. Kemudian build context harusnya bukan kurung di sini. Nah, ini kurungnya ini. Kemudian kurung kurawal. Kemudian ini kurungnya kelebihan satu. Nah, itemnya ini bisa ngambil di sini deh. Required positional parameter. Apa nih? What? Item ya. Oke, harusnya jadi gitu deh. Kemudian yang ini
Ini banyak errornya nih, terus kita perbaiki. Navigate to entry form sudah kita buat seperti ini ya. Coba kita lihat yang bagian bab 5 untuk kode body container my list view. Nah, ini item builder. Final items index ya. Nah, ini item berarti per indeks harusnya biar lebih memudahkan. Coba kita sesuaikan dengan yang itu ya. Kita list view builder. Kalau kita mau tambahkan padding bisa ya. Item count harusnya items. Item list dot. Item listnya nggak bisa diakses dari sini ya. Dia count-nya harusnya itemnya kita hitung dulu ya, length panjang lengthnya. Baru kita bisa masukkan ke dalam list view-nya. Sini dia pakai card item builder context index. Oh, dia buat konteks baru ya. Tidak ngambil dari widget konteks yang ini. Kemudian INT-nya indeks. Nah, ini kalau dibuat final dia karena yang home ada listnya nggak di sini? Nggak ada. Harusnya item length-nya bisa kita count di sini ya, jumlah berapa item list yang ada. Nah, coba dia count-nya dari mana dia? Oh, count-nya dari sini dia. Berarti dia bisa, harusnya dia manggil count discount item list dan oh ya ini ada set state-nya di sini. Ketika melakukan update list view, maka count-nya dia harusnya meningkat ya. Dia nyambungnya di sini. Kemudian baru sesuai dengan indeksnya.
convert ke body, kemudian ini tidak mau ya. Title, trailing, invalid constant value. Nah, karena yang ini nilainya bisa jadi berubah-ubah. Kita nggak bisa berikan konstan di sini. Kemudian yang title juga sama ya. Nah ini harusnya tanpa this ya. Karena versi yang ini dia harusnya seperti itu. Oke, udah beres ya. Karena udah nggak ada. Ini tinggal yang lain, cuma warning sama to do ya. Nanti kita isi di sini to do. Nah, di versi Flutter yang 2.10, keyword this dot ini itu dia ada ambigu ya. Atau istilahnya shadowing. Jadi kalau kita misalnya tambahkan this, yang di sini dia, nah ini ada keterangan don't access members with this unless avoiding shadowing. Jadi dia nggak perlu pakai ini. Nah kalau pengen tahu di sini ada apa namanya penjelasannya ya di sini. Nah ini unnecessary this ya. Tidak boleh menggunakan keyword this when no needed to avoid. Ketika tidak membutuhkan apa namanya shadowing ya atau penyamaan. Jadi kayak gini, class box var value ini bad ya. This value sama dengan new value. Nah kalau seperti ini tanpa this value ini udah new value. Kalau yang ini good juga ya, value. Nah ini. Jadi kalau misalnya ada nama variabel yang sama di luar metode, ini kan ada metode ya. Kemudian di sini ada value juga, di parameternya juga ada value. Nah, untuk membedakan antara value yang ini dengan value yang luar, baru kita pakai this. Sedangkan yang di sini, di job sheet-nya, item list ini kan tidak ada di parameter ini ya. Jadi kita nggak perlu pakai this, juga nggak masalah. Nah, harusnya seperti ini sih. Oke, sudah home-nya. Kemudian ini kenapa nih? Ini conditional assignment. Jadi kayaknya ada yang kurang pas ini. Oh, yang panjang tadi bisa kita ubah seperti ini. Kalau item listnya kosong, baru kita isi dengan ini. The left operand cannot be null. Operand yang sebelah kiri dia tidak boleh null.
Jadi yang sebelah kanan tidak pernah dieksekusi. Aneh. Kita coba ini. Mana tadi? Quick fix. Ya, item listnya malah nggak ada ininya ya. Kita back dulu ya. Ini namanya apa nih? Peran achievement. Coba kita cari. Peran achievement Flutter. Dan yang kemarin yang no label, ini ya. Null aware operator ya. Oh, ini null aware operator biar dia tidak null. Ini 0, ini 3, jadi selalu 3. Oke, itu namanya null aware ya. Berarti kita bisa convert sebenarnya. Sini. Kemudian yang lain bisa mengikuti. Atau ada pertanyaan sampai di sini silakan. Atau ada yang mau didiskusikan. Jadi sampai di navigate entry form. Kita udah buat create list view, kemudian buat daftar item, tambah item ya. Nah, ini update-nya. Berarti ketika di on press kita perlu isi di sini. Var item. Oh wait, navigate context item. Kalau yang ini kan harusnya boleh nol ya. Itemnya belum dipanggil. If item tidak sama dengan 0, enter result await yang punya saya SQL helper dot create item ya. Itemnya dari mana nih? If result lebih besar dari 0, maka dia harusnya update list view. Nah, metode ini belum kita buat. Setelah ini kita buat create method update list. Nah, udah kita buat. Kemudian ini nolnya masih error. Nanti kita fixkan. Di sini ada to do 2 ya. Inset ya. To DP.
Yang ini DB insert, kalau di saya SQL helper-nya ada jadi create item ya. Dan ID. Harusnya result. Update list kita buat. Final feature. Ini DB feature ya. Dia returnnya DB helper, ini DB berarti. Coba ya, harusnya sih. DB feature, ya saya SQL helper. SQL helper.db. Harusnya sama ya, database. DB feature-nya belum kita pakai. Dan DB feature, dan kemudian database. Database ini yang mana nih database? Database. Oh, ini ada banyak. Select data dari DB ya. Berarti kita ganti ini dengan kurung kerawal. Ini titik koma ya. To do 1 ya. Udah select data atau get all item from DB ya. Kita memanggil atau mengambil data semua dari dari database. Future list item list, dia tipenya item ya. Tipe listnya item atau boleh nama barang ya. Item list feature sama dengan SQL helper. Punya saya SQL helper. Nah, harusnya get item list ya. Karena di get item list yang di saya ini udah tipenya udah ini ya. Jadi di tipe ini harus sama dengan yang ada di sini. Jadi ini sama ini itu kan sama ya. Dia akan kembalikan seperti ini. Kemudian item list feature-nya kita masukkan ke state ya. Item list feature dan lagi ya. Ini harusnya ada titik koma di sini. Ini kan ada fungsi lagi, kita ganti aja ini dengan kurung kerawal. Kemudian value-nya kita ganti dengan item list. Nah, ini baru ada 2 ya. Item list di sini dengan item list yang ada di atas ini. Ini baru boleh pakai this harusnya. Jadi list item list di sini dia jadi item list. Kemudian DB future di sini jadi database. Jadi dimasukkan sebenarnya. Nah, item list feature-nya kita masukkan ke dalam state. Nah, di dalam state baru this item list sama dengan item list. Nah, baru kayak gini. Nah, ini baru bisa. Kemudian discount. Nah, harusnya count enggak usah this ya. Item list dot length. Nah, harusnya ini nggak perlu this karena count-nya cuma 1. Count-nya cuma ada di atas. Di sini nggak ada di dalam parameter ini.
Oke. To do 1 harusnya sudah selesai. To do 1 select dari DP, yang belum itu kan to do 3 dan 4 ya. Teman-teman harus menyelesaikan. Kemudian tambahkan variabel stok dan kode barang. Oh, itu di itunya ya. Di atribut itemnya. Oke, update list view. Sudah. Berarti selanjutnya tinggal ngecek yang ini. Ini ya. Kenapa dia harus di comparison ya? If item tidak sama dengan 0, maka dia create item. The operand cannot be null, so the condition is always true. Navigate to entry form. Harusnya bisa kosong ya. Navigate entry form. Ya, item. After calling, after receiving, or defining a name parameter with the name item. Mungkin perlu kasih tanda tanya. Di sini kasih 0. Nah, gitu Mas apa? Amiruddin ya, biar bisa 0. Kita kasih tanda tanya. Kalau misalnya yang di sini itu error. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, sudah. Tinggal kita save. Harusnya sudah selesai ya. Tinggal yang to do 3 yang belum ada ya. Nanti teman-teman coba isi ya. To do 3. Itu yang ini ya. Untuk delete. Jadi ketika di tab icon delete, dia akan menghapus. Harusnya sebelum menghapus ada dialog ya. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Ada konfirmasi. Yang to do 4 untuk edit data. Jadi item listnya harusnya ini ngirim ke bagian item entry form ya. Dia harusnya manggil yang entry form ini. Sehingga kalau itemnya dia 0, jadi tambah ya. Oh sorry, jadi ubah ya. Ini karena mau edit. Jadi yang dikirim karena item listnya. Oke, sudah. Kemudian membuat mainnya. Ini model, helper, page sudah. Di bagian main. Mainnya kita run app constant. Di widgetnya ada tambahkan item untuk ada ini ya. Ada ya home yang ini. Kelas home yang ini. Kita masukkan di sini. Berarti kita ubah jadi stateless tetap ini ya. Home-nya ganti aja ini.
import library home. Oke. Guys. Barusan ngapain? Konstanta. Di home udah ada itu ya. Konstanta key super A ya. Berarti bisa konstanta. Oke. Berarti yang bawah ini enggak kita pakai ya. Karena kelas home-nya sudah kita definisikan. Kemudian ini hapus saja deh. Comment. Colors blue, gray. Ini kalau kita mau ganti. Save harusnya kita bisa run F5 di Chrome. Oke, kita coba run. Ini debug show check banner false. Oh ya, title-nya belum kita ganti. Ini biar ada banner false. Apa itu? Has type list which exclude null. List is from .conf. Oh, yang ini tidak mau. Berarti harus kita ganti yang tadi itu. Yang ini ya. Home-nya. Oh, SQL helper-nya udah ada ini. Yang bawah tadi. Oh, ini ya. Iya, karena punya saya sudah statik. Harusnya tidak perlu ini sih bisa. Di SQL helper, kalau di depannya kita tambahkan statik, kita tidak perlu mendefinisikan apa namanya objeknya. Jadi seperti yang di home ini ya. SQL helper, nah ini kan perlu kita definisikan karena nggak statik dia ya. Bisa kita hapus harusnya. Kemudian yang list item list, nah berarti kita kompas yang ini. Oh ya, ini kode yang lama. Harusnya bentuknya bracket ya, kurung siku. Nah yang ini udah dicoret ya, di bracket. Kemudian mainnya mana mainnya? Tambahkan item. Ini bisa kita kasih nama ya. Sama kasih name bagian atasnya. Name teman-teman ya. Nah ini dari hasil learningnya masih ada yang error ya. Perlu kita perbaiki di bagian list itemnya. Oke. Ini di hot restart. Item list has not been initial. Oke. Dia minta di initial. Let initialization error. Kita inisial aja kalau gitu ya. Berarti yang ini kita hapus.
Bawah masih ada error. Nah, ini. Cannot be used setter because it's a final. Try finding different setter of making items non-final. Oh. Nggak boleh final ternyata, teman-teman. Oke, kita save. Kita hot restart ya. Hot restart, oke. Sudah. Kecil sekali ya. But item is not been initial. Nah, ternyata belum. Tombolnya mana tadi ya? Tambah item ini. Tombolnya di mana nih? Tambah item. Oh ini, elevated button. Navigate to entry form. Berarti kan dia harus memanggil entry form ini ya. Entry form. Entry formnya ada yang berubah. Kemarin memang saya ganti sih untuk item ini. Oh ya, ini yang sudah saya ganti. Yang job sheet 6 ini ya. Aslinya kan ini ya. Gimana teman-teman lain bisa mengikuti atau ada yang sudah selesai? Final item entry form this item. Entry form item. Entry form item. Nah, ini ada yang berubah juga ini kodenya. Harus kita cek di bagian yang
root-nya sepertinya belum kita definisikan ya. Karena yang dari home, dia kan manggil untuk berpindah. Mana ya? Navigator.push. Mas Amiruddin sudah bisa running kah? Harus di-pack nih. Atau teman-teman lain mungkin. Punya Ada saya itu Pak, DB helper has not been initialized Pak. yang di bagian sini ya. Ya waktu di running itu. Kalau Bapak tadi kan yang list itemnya yang has not been initialized. Punya saya yang DB helpernya. Oh ya, di apa namanya? Dicek dulu Mas di DB helper. Punya saya kan SQL helper ya. Metodenya ini udah static semua atau belum? Kalau dia belum, harus diinisial kayak yang di sini. Di mana namanya? Job sheet. Jadi punya saya nggak perlu diinisial karena dia metodenya udah static. Jadi langsung saya bisa panggil sebenarnya dari sini. Kayak di Java kan kalau static kita nggak perlu manggil sebenarnya. Nah yang ini kan. Jadi saya langsung memanggil kelasnya SQL helper, langsung manggil kelas nama kelasnya ini. Kemudian langsung memanggil metodenya juga .db. Nah kalau ini belum diinisial, di atas harus didaftarkan dulu di sini Mas, diperkenalkan. Nah ini punya saya sudah tampil, tapi tombol tambah itemnya masih belum berfungsi ya. Karena itemnya yang ada di sini. Nah ini ya, tambah item. Create item. Navigate to entry form. Nah dia harusnya ke ini ya, ke entry formnya, cuma field item is not the initial, berarti karena di sini mungkin harus dijadikan item. Name, kemudian price. Price-nya nol. Tambah item. Oh ini ya. Oh, karena item yang di sini dia nggak ada di inisial ya. Saya coba tambah deh. Misalnya sabun. Harga barangnya 2000. Kemudian tombol save.
Oh, dia error. Karena tombol save-nya memang belum dibuat kayaknya. Ini ya, tombol save-nya belum ada ya meta ini untuk launching ya, metode untuk form nama barang, metode untuk form harga barang ini ya. Kemudian yang di sini untuk menyimpan ya, if item sama dengan 0 maka dia nambahkan data, jika tidak name controller text item name ada. Navigator kembali ke layar sebelumnya dengan membawa objek item, konteks item, navigator pop. Item.name, item.price, name controller. Kita coba cek. Launchingnya berarti harus dicek nih. Dulu kita buat yang launching itu di text input. Kalau nggak salah konversi suhu ya. Di konversi suhu itu kita punya kode untuk inputnya ya. Text in editing controller. Kemudian ini ketika launching kita ini di set state ya. Selected drop down value. Ini kan stateful ya. Berarti launchingnya harus kita set state juga ini. Yang ini juga sama ya. Ini harga barang, nama barang. Ini tombol buttonnya. Untuk tombol simpan ketika diklik. Oke, coba kita lihat errornya di mana. Kalau kita cancel, oh dia error. Errornya di mana dia? Harusnya kalau cancel nggak ada masalah sih. Dia kembali ke sebelumnya. Navigator pop. Dia kembali ke sebelumnya. Cancel. Coba kita browsing. Cari navigator pop dan push. Pop, push, flutter.
Navigate to new screen and back. Terminologinya di Flutter screen dan pick disebut root ya. The remainder of this receipt refer to roots. Berarti ini the next few sections show how to navigate between two routes using the step. Ini kita akan membuat navigasi dua root yang menggunakan langkah-langkah berikut ini. Jadi ini buat dua root. Navigasikan ke root kedua menggunakan navigator push, kemudian kembali ke root sebelumnya dengan navigator pop. Ini kelas push root dengan stateless widget ya. On preset, nah di sini berarti navigation. Ketika diklik, kemudian ke second root, ini ketika di back. Nah on preset, push, pick, material root, builder context, constanta, second root. Oh ini second root. Nah, harusnya yang di home return dia modelnya navigator push konteks, kemudian material pick root builder build konteks. Oh, konteksnya karena buat baru, harusnya jangan buat baru di sini ya. Dia ngambil konteks yang sebelumnya. Navigate to entry point. Kalau konteksnya nggak sama, dia nggak kembali ke home sebelumnya. Nah, harusnya gini ya, konteks. Ya, kita coba lagi, bismillah, semoga berhasil. Oke, tambah, kemudian cancel. Oh, masih error. Ada nggak beres ini dengan navigator push-nya. Entry form with context constanta second root. Entry formnya padahal itemnya udah dibuat null label ya. Kita boleh null. Coba ini di inspect dengan konsol. Biar kita tahu errornya di mana. Kenapa nih? Dari sini aja udah ada yang error ini. Expected value of type future item, but good one of type null. Oh, itemnya di home. Harusnya dia home state-nya dari konteks yang ini deh. Nah ini ya. Ketika klik tambah item, konteksnya dia ini. Kalau di tab sheet-nya yang bagian entry form state nggak ada masalah sih. Yang bagian home state count list item navigate to entry form context null. Update list view.
konteksnya ini, tapi konteks yang ini kenapa dia nggak ke sini ya? Kalau kita tambahin this, dia malah error. Convert to asynchronous function body. Oke. Konteks yang ini harusnya dikirim ke yang ini. Tapi kenapa dia nggak mau? Kemudian ketika dikembalikan pop konteksnya dikembalikan. Itu dengan tombol pop. Jadi push sama pop ya. Ini ada udah bener sih. Ini pop dengan item karena kalau ada item baru. Kalau cancel kan enggak ada yang dikirim ya. Maka dia hanya mengembalikan kosong tanpa ada itu. Ini contohnya seperti ini. Open root, go back. Nah, harusnya enggak bisa seperti ini ya. Navigator push, konteks, material background, builder, konteks, constanta, second root. Kita perbaiki dulu untuk tombol cancelnya, harusnya tidak ada masalah sih. Kita coba ganti dengan model seperti itu ya. Material background, kemudian builder, konteks, constanta, entry form. Nah, ada error lagi. Error expected value of feature or item but got one. Sepertinya karena pakai feature ya. Kita harus pindah dulu deh. Langsung aja kita masukkan tanpa buat metode navigate entry dengan feature ini ya. Kita langsung navigator push yang ada di sini aja ya. On place-nya ya. On price-nya kita ubah aja nih. Langsung dengan navigator push. Format dokumen konteks. Oke. Yang second root kita ganti dengan entry form. Udah. Yang ini berarti kita nggak pakai ya. Kita komen aja nih. Komen. Toggle block comment. Oke. Berarti yang ini kita komen juga karena kita nggak pakai navigate dulu.
Google Blog comment. Ada lagi ya? Udah. Oke, kita coba yang ini dulu. Entry form. Harusnya dia bisa pindah dulu ke sini ya. Ke kelas entry form. Walaupun dia belum mengirim item, kelas itemnya. Oke, ini udah ada. Ini konsolnya saya aktifkan ya. Buat melihat error-error di sini. Konsolnya, oh ini ya. Banyak yang error ya. Di bagian feature item. Tambah item, kemudian cancel, oh bisa. Ternyata itu ya, yang bikin error feature-nya. Sekarang tinggal kita ngirim, dan ketika tombol shift diklik, maka dia harusnya bisa nyimpen. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Untuk ini, atau ada yang mau didiskusikan? Teman-teman harus cross-check dengan dokumentasi yang baru ya. Karena perubahannya ada cukup signifikan perubahannya. Berarti nanti tinggal untuk tombol shift-nya ya. Karena shift-nya belum berfungsi nih. Yang di entry form. Mana tombol shift-nya ya. Cancel, save line ya. Ketika on press, harusnya kan dia masukkan ke database ya. Masukkannya pas di sini aja ya. Nanti tinggal di refresh saja di sini. Nah, harusnya nanti daftar itemnya muncul di sini ketika udah ada datanya. Jadi tombol on press di shift yang ini bisa teman-teman ganti ya. Ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhannya untuk harga barang dengan nama barang. Nah, ketika launching, value-nya, nilainya bisa ditaruh di set state. Jadi kalau sudah oke, set state-nya diambil, terus dimasukkan ke sini. Kalau memang ada nilainya yang name control, dicek ya, karakternya. Kalau memang ada karakter atau ada nilainya, kemudian di-save di SQL Helper. Jadi SQL Helper-nya bisa dipanggil dari sini saja, dari tombol save-nya. Jadi ketika diklik tombol save, sudah disimpan ke database, terus kemudian dari database di refresh di sini di daftar itemnya. Di daftar itemnya itu yang update list view ini ya. Nah ini ya. Itu tadi update list view. Jadi nanti dia akan mengupdate sesuai dengan jumlahnya list view. Nanti dari situ dia akan create list view. Ya list view builder dia akan looping sebanyak count-nya. Format. Udah ya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Udah jam 10. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tadi ada yang tertinggal. Udah direcord ya sama Mas Amiruddin. Ada? Suara saya masih jelas kah? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Mas Amiruddin udah bisa berpindah halaman? Belum bisa, Bapak. Habis ini Belum. saya edit lagi. Iya. Oke. Tombol cancel-nya masih belum bisa juga? Iya, belum. Belum, oke. Kalau belum bisa kayak saya tadi itu dihapus saja Mas yang method feature. Jadi di tombol on press-nya langsung taruh situ aja navigator push-nya. Jadi mungkin kalau mau ngirim nilai item berarti kan tidak perlu konstanta. Kalau memang itemnya itu tidak nol ya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan dilanjutkan. Bab 6 cukup menantang ya untuk diselesaikan. Silakan diselesaikan. Sampai jumpa pekan depan untuk UTS-nya. Kayaknya 2 pekan lagi ya di minggu ke
9. Minggu ini kita masih pekan ke-7 ya. Kalau nggak salah sih besok, besok atau lusa ya. Ya, kan puasa ya berarti. Oh ya, ini pekan 7. Bulan depan atau pekan depan udah ini udah April, udah mulai puasa. Masuknya kita geser atau enggak ya jam masuknya? Kemarin ada pengumuman dari Sekjur ya untuk jam perkuliahan. Sudah nerima enggak teman-teman infonya? Sudah, Pak. Udah ya. Berarti kita tetap masuk jam berapa ya? Oh, mundur ya. Jam 8:10 ya, kalau hari Jumat ya. Kan jam kedua ya. Iya, Pak. Berarti kita mundur menyesuaikan dengan jam bulan Ramadan. Sama juga nanti yang hari ini Jumat, yang hari Rabu ya. Hari Rabu tuh kita biasanya masuk jam berapa itu? 8:30 ya? 8:40 ya? Iya, Pak. Berarti kita masuk jam 8:50 ya? Apa jam 9:30 ini? Delapan Jadi, dulu, Pak. 8:50 ya. Coba saya cek jadwal ngajarnya. Kelas 2C itu Rabu biasanya jam 8:40, jam ketiga. Nah, di sini jam ketiga mulai jam 8:50. Oke. Jadi mundur sekitar 10 menit ya. Iya, 10 menit. Tapi kalau yang jam kedua mundur 20 menit. Oke, mungkin itu perubahan jam kuliah untuk pekan depan selama bulan puasa. Selamat menempuh bulan puasa ya bagi yang muslim. Semoga lancar. Dan saya akhiri untuk Pak, praktikum. izin masuk Ya, sebelumnya, Pak. Yang silakan. job sheet yang baru tadi bisa diupload ulang, Pak, atau dikirim di Telegram, Pak. Ya, oke. Nanti habis ini saya upload ulang. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak yang kurang ya dari saya. Kita sama-sama belajar ya, sharing. Biasanya saya sih pakai Android Studio sih di tahun-tahun sebelumnya. Baru tahun ini pakai Flutter. Nggak masalah. Dokumentasinya ada, kita bisa browsing, kita bisa belajar bersama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya end meeting.